Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Nabi Harun alaihi salam adalah nabi yang menemani Nabi Musa alaihi salam untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Nama Nabi Harun disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Beliau mempunyai nama lengkap Harun bin Imran, bin Kohat, bin Azar, bin Lawi, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Nabi Harun sendiri merupakan kakak dari Nabi Musa. Nabi Harun berusia 4 tahun lebih tua daripada Nabi Musa. Nabi Harun dianugerahi kelebihan yang sangat luar biasa. Nabi Harun sangat pandai berbicara dan mempunyai pendirian yang sangat tegas dan berani. Kepandaiannya dalam berbicara, Nabi Harun adalah juru bicara Nabi Musa. Oleh karena itu, Nabi Harun ditugaskan untuk mendampingi Nabi Musa dalam berdakwah menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, kelebihannya diakui oleh Nabi Musa dalam riwayatnya. Saat Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk sementara, Nabi Musa menunjuk Harun untuk menggantikan kepemimpinannya. Hal ini karena Nabi Musa merasa khawatir akan kembalinya kaum Bani Israel, membuat suatu kerusakan jika di negeri tersebut tidak ada yang memimpin. Karena itulah Nabi Musa memberi amanat kepada Nabi Harun alaihi salam untuk menggantikan kepemimpinannya. Selain itu, Nabi Harun juga membantu Nabi Musa menghadapi sepupu mereka yang bernama Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi. Korah mengajak anak-anak Eliab, On bin Pelet, Abiran dan Datan serta orang-orang kaum Bani Israel untuk memberontak Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Wafatnya Nabi Harun meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi kaum Bani Israel. Bahkan dalam suatu riwayat, kematian Nabi Harun menyebabkan Nabi Musa dituduh telah membunuh Nabi Harun. Lalu bagaimanakah kisah kematian Nabi Harun yang menyebabkan Nabi Musa difitnah oleh Bani Israel telah membunuh Nabi Harun? Nabi Harun dan Nabi Musa dikatakan tidak diperbolehkan masuk ke kawasan tanah Kan'an. Hal ini karena kesalahan yang pernah dilakukan di kawasan mata air Meriba yang tempatnya berada di kota Kades. Mereka keluar dari kawasan Kades untuk menuju suatu daerah hingga sampai di salah satu gunung yang dikenal dengan nama Gunung Hor di kawasan perbatasan Edom. Pada saat itu, Nabi Harun dan Nabi Musa mendaki gunung tersebut bersama seorang putra Nabi Harun bernama Eliazar sesuai perintah Allah. Setelah sampai, Nabi Musa melepaskan pakaian Nabi Harun, kemudian memakainya kepada Eliazar. Setelah itu, Nabi Harun dijemput malaikat maut di puncak gunung Hor tersebut. Kabar meninggalnya Nabi Harun terdengar oleh semua umat bangsa Israel. Mereka menangis karena merasa kehilangan sosok panutan, bahkan hingga mencapai 30 hari sesudah kematiannya. Nabi Harun alaihi salam meninggal dunia tepat setelah 40 tahun bangsa Israel keluar dari kawasan Mesir. Berdasarkan kepercayaan Islam, makam Nabi Harun alaihi salam terletak di kawasan Gunung Harun. Tempat ini tergolong sangat dekat dengan Petra yang terletak di Yordania. Dalam riwayat lain, As-Sudi meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Sahih dari Ibnu Abbas, dari Maroh, dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat. Mereka berkata, kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, sungguh, aku akan mewafatkan Harun. Bawalah dia ke gunung ini dan itu. Musa dan Harun kemudian pergi ke gunung yang dimaksud. Mereka berada di hadapan sebuah pohon asing, belum pernah terlihat pohon seindah itu. Tanpa diduga, mereka berada di sebuah rumah yang sudah dibangun. Mereka kemudian berada di atas kasur bertahtakan hamparan. Lalu ada angin sepoi-sepoi menerpa. Saat Harun melihat gunung rumah dan semua yang membuatnya kagum, ia berkata, "Hai Musa, aku ingin tidur di atas kasur ini." Musa berkata padanya, "Silahkan." Harun mengatakan, "Aku takut jika tuan pemilik rumah ini datang lalu marah padaku."
Musa berkata padanya, "Jangan takut, biar aku yang mengurus tuan pemilik rumah ini. Tidur saja kamu." Harun berkata, "Hai Musa, mari tidur bersamaku. Jika tuan pemilik rumah ini datang, biar kita berdua kena marah." Saat keduanya tidur, Harun dicabut nyawanya. Saat merasakan kematian, Harun berkata, "Hai Musa, kau telah menipuku." Setelah nyawa Harun dicabut, rumah tersebut dicabut, pohon tersebut lenyap, kasur diangkat ke langit. Setelah Musa kembali ke kaumnya tanpa disertai Harun, mereka berkata, "Musa telah membunuh Harun dan ia dengki padanya karena kecintaan Bani Israel terhadapnya." Harun memang lebih bisa menahan diri dan lebih lembut bagi mereka dibandingkan Musa. Sementara Musa memiliki sikap sedikit keras terhadap mereka. Saat mendengar kata-kata itu, Musa berkata pada mereka, "Apa-apaan kalian ini? Harun itu saudaraku. Apa menurut kalian aku membunuhnya?" Namun karena Bani Israel tidak juga berhenti membicarakan kematian Harun, Musa akhirnya sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa kepada Allah. Kasur kemudian turun hingga mereka melihat di antara langit dan bumi. Itulah kisah kematian Nabi Harun yang menyebabkan Bani Israel menangis hingga 30 hari. Sosok Nabi Harun yang menjadi panutan membuat Bani Israel menuduh Nabi Musa telah membunuhnya. Hal ini karena Nabi Musa adalah orang terakhir yang bersama dengan Nabi Harun. Karena tuduhan Bani Israel, Nabi Musa berdoa kepada Allah bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Jika memang telah waktunya, kematian pasti akan datang menjemput. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, seperti orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Dan semoga kisah ini menambah keimanan kita kepada Allah. Wallahu alam bisawab.